Kenapa ini kita lakukan? Yang membedakan adalah dulu-dulu pernah dipasang segel, tetapi segel itu pun sudah tidak ada sekarang. Tidak mungkin ada IMB sebelum ada rencana tata ruang, dan hari ini belum ada rencana tata ruang. Karena itu yang mau kita lakukan adalah menata seluruh kawasan utara Jakarta. Kita mengikuti semua ketentuan tentang reklamasi. Reklamasi ini diatur lewat Perpres nomor 52 tahun 95. Dalam Perpres itu diharuskan ada badan pengelola reklamasi. Badan pengelola reklamasi ini yang membuat semacam master plan atau roadmap tentang pengelolaan hasil reklamasi. Nah, kemudian Pemda diharuskan juga membuat perda tentang rencana tata ruangnya di situ, rencana zonasinya, mana wilayah perkantoran, mana wilayah residensial, perumahan, mana ruang terbuka hijau, mana jalannya, mana ruang terbuka biru, mana fasilitas sosial, fasilitas umum. Jadi itu semua sekarang belum ada. Jadi hamparan tanah seluas 300 hektar lebih di Pulau D itu belum ada rencana tata ruang di sana. Nah, kami akan meluruskan seluruh proses ini. Badan pengelolanya dibentuk, membuat kemudian roadmap penataan kawasan utara kawasan utara Jakarta, kemudian perda tata ruangnya ditetapkan, baru dari situ ditentukan kegiatan apa yang bisa dilakukan. Jangan dibalik. Kalau yang sekarang terjadi adalah lahan kosong sudah dibangun, banyak bangunan. Kalau saya tanya misalnya, kenapa bentuk jalannya seperti sekarang? Mendasarkan pada apa? Tidak ada jawabnya. Ya mendasarkan pada perancangnya saja. Mengikuti aturan kota, belum ada aturannya. Mengikuti rencana tata kota, belum ada. Di tempat ini, rencana tata kota belum ada, tapi justru sudah dilakukan pembangunan. Di situ kemudian kita tegaskan, hal seperti ini tidak bisa ditoleransi lagi. Di akhir segmen sebelumnya, Pak Bestari bilang, Pak Sarif, mana itu tim yang besar itu bisa beresin raperda, zonasi dan sebagainya sebagai dasar hukum yang kuat? Ditanya Pak Sarif. Ya, ini kan persoalan reklamasi harus disadari bahwa ini persoalan sangat kompleks ya. Sangat-sangat kompleks, maka diperlukan pendekatan yang sangat juga kompleks. Nah, resource ya, sumber daya yang ada di Pak Gubernur itu dari kepala dinas dan kepala SKPD sampai hari ini saja belum selesai untuk ditata ulang, direform. Beban tambah baru lagi keinginan Pak Bestari, bagaimana reklamasi ini diselesaikan dengan bentuk percepatan, misalnya Pak Bestari ya. Tanggal 4 Juni yang lalu kan sudah terbentuk BKP, ya kan. Saya belum tahu juga resource-nya di dalamnya itu selain ketua harian itu Pak Sekda, tentunya kan stakeholder harus masuk dalam, pakar-pakar kan, ditambah dengan TGUPP. Saya menyambut positif desakan Pak Bestari. Memang sudah menjadi planning Pak Gubernur, tahun ini harus kelar raperda itu. Kita sisa waktu di balik itu ya, di program legislasi itu Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nanti akan dua lagi dapat raperda tentang APBD perubahan dan APBD penetapan. Mungkin ya kita berharap sih selama 4 bulan kelar. Karena sebetulnya pembahasan raperda kemarin itu diskusi yang paling tajam itu seputar tentang kewajiban kontribusi. Kontribusi dari developer. Developer itu saja sebetulnya. Naga-naga itu. Iya, sebetulnya itu. Nah, kalau misalnya kemudian itu akan ditarik tentang revitalisasi, termasuk kita pernah berdebat dengan di balik itu soal kanal misalnya. Pak Bes, ya, kanal itu sebetulnya belum selesai kedalaman loh Pak. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 14, itu masih belum kelar waktu itu. Sehingga percepatan itu kemudian Pak Gubernur juga selalu menggunakan yang namanya diskresi. Ini yang akan dirubah dengan pola pendekatan BKP ini. Saya itu berpikir di kepala, ini jangan-jangan sepertinya Pak Gubernur ini ingin bertarung melawan para developer yang naga-naga besar itu yang sebelumnya berada di pihak gubernur sebelumnya. Betul nggak sih? Ini apa lagi? Betul nggak sih? Saya berpikir seperti itu. Pokoknya sana beda sama ini. Gitu. Ini pikiran. Lihatnya siapapun gubernurnya, tindakan yang harus dilakukan oleh Gubernur Anies ini ya sama. Siapapun gubernurnya, gubernur yang baru sekarang ini harus begitu. Gitu. Artinya harus konsisten dengan hukum ya. Kalau kita bicara aturan hukum bahwa bangunannya ilegal harus disegel gitu loh. Itu artinya, tadi menarik sebenarnya Mas Indi ngomong.
memindahkan daya tarik gitu loh. Yang lalu itu para naga kan cuma tertariknya sama Ahok. Waduh, kayaknya cuma hormatnya ke sana. Cuma kalau Sekarang gubernur yang saya bilang, ini ada gua nih di sini loh, hormat lu balik badan dong ke gua gitu loh. Jadi makanya muncullah pergub yang tadi. Sebetulnya bukan ke Ahok lah, tapi ke gubernur. Kalau Ahok itu nggak gubernur, nggak juga ada yang datang ke dia, kan begitu nih. Sama dengan Pak Anies sekarang. Itu jadi bohirnya Ya kan? gitu. Nggak mungkin lah Pak Anies Cuman datang bawahnya ke Ahok tuh reklamasi. masih nempel di sana gitu kan. Masih nempel, Pak Anies bilang, ini ada gua di sini dong, balik badan digelar deh dulu. gua dong. Nah, gitu tuh. saya udah baca pergub yang baru itu tentang Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi. Cuma saya ngelihat kok sepertinya kurang ya keterlibatan masyarakat. Nah, kita berharap Masyarakat yang mana nih? Ntar pertanyaan seperti ini. begini. Pertanyaan Enggak, banyak. maksudnya masyarakat yang terkena dampak langsung ya dari adanya Pembangunan itu. Iya, artinya stakeholder lah. Kalau tadi Pak Syarif bilang pakar-pakar itu kan bagian dari masyarakat Nggak juga ada pakar. gitu. Di dalam komponen itu tidak ada pakar. Oke. Maksud Sebentar, saya selesaikan dulu. Bentar ya. kalau kita bicara konsep partisipatori ya, bahwa kan filosofinya kan bahwa separuh keberhasilan pembangunan itu ketika perencanaannya matang. Nah, dari mulai perencanaannya harusnya masyarakat juga ikut terlibat gitu, Dilibatkan ke situ. Ini mungkin sehingga saya- tidak hanya datang dari atas gitu loh, kira-kira begitu. Mungkin saya bisa sampaikan bahwa ada 18 SKPD Ya. yang menjadi anggota dari organisasi BKP. Ketuanya Sekda. Wakilnya adalah asisten pembangunan. Nah, setelah mereka ini terbentuk dan di SK-kan oleh gubernur, mereka boleh mengundang para pihak. Para pihak itu bisa saja adalah para masyarakat, ya, Nelayan. kemudian juga ahli tata ruang, ahli penataan kota. Kemudian masyarakat nelayan, masyarakat Jakarta yang mewakili 12 juta yang butuh pantai gratis, ya, anggota dewan, boleh saja siapa saja gitu. Itu kewenangan dari BKP untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan ini semuanya. Barulah nanti hasil itu dilaporkan kepada gubernur. Ini loh yang menjadi masukan dari seluruh stakeholder dalam nanti menyelesaikan yang namanya Raperda Pantura dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sebetulnya proses ini sudah pernah berjalan pada zaman itu. Zaman itu kapan tuh? Iya, zaman kita Pak membahas kan, kemudian belum sempat terselesaikan, kemudian karena Pak Anies Nggak, Pak pingin Bes- sesuatu Pak Bes yang ingat baru. pada saat kita ngebahas itu juga kan pulau udah dibangun. Ya, memang Artinya ada memang- pelanggaran emang dari awal udah salah kan ini memang gitu loh. udah disegel juga, walaupun udah dibangun Sekarang tapi gini, disegel juga. kalau kita tarik lebih dalam ya, kita tarik lebih jauh. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus dukung reklamasi? Emang Jakarta butuh reklamasi? Ya kan pertanyaan jawabannya juga begini nanti Pak Taufik, kenapa sih kita mesti anti reklamasi? Dibalik lagi. Sama juga kan. Kenapa kita mesti Iya dukung kan? reklamasi Itu sama gitu loh? dia. Kenapa kita Emang harus kita anti butuh reklamasi? reklamasi? Kita nggak bisa Karena bilang Pak Taufik kenapa sendiri kita butuh reklamasi, nggak bisa. Nggak bisa. Karena sudah ada dari tahun 9 dari tahun-tahun 9 Ancol ini pun zaman direklamasi. Jadi kenapa kita nggak anti terhadap Pak, Ancol? tahun gitu? 95 itu peraturan pemerintah itu bicara tentang revitalisasi dan rehabilitasi. Tidak satu pun kalimat yang berbunyi tentang pulau. Loh kok sekarang jadi ada pulau? Loh, Gimana? jadi Pak, perubahan dari laut menjadi tanah timbul itu disebut pulau. Karena reklamasi sudah. kan ada reklamasi di dalam Ada yang peraturan direklaim pemerintah gitu loh, ada yang tanah yang ada Iya kan, kata-kata kan reklamasi. awalnya kan Dan dasar hukumnya katakan ketentuannya aturan ada. tahun 95. Oke, Oke, Jadi- aturan 95-nya nggak ada bicara tentang bikin Saya pulau. kalau bicara tarik ke sana memang ini tadi seperti tadi ini hubungan yang menurut saya Gelap lagi. gelap lagi. Jadi sulit dicari bapaknya siapa gitu kan. Tahu-tahu ada anak aja gitu kan. Dan anak itu minta akte lahir gitu kan. Ada legalisasi. Nah, maksud saya gini, kita bicara fokus saja yang 4 pulau ini. 4 pulau yang akan dikelola, ditata ulang dalam bentuk koordinasi BKP tadi. Komitmen Pak Anies tetap yang 13 itu tolak. Ya, ini kan dicatat itu. pemerintah kesulitan 13 pulau kenapa? Nggak ada perencanaan. masalah itu Pak. Karena Ini kan itu nerima warisan pulau palsu Ya, nih iya, yang dari pemerintahan sebelumnya gitu loh. sebetulnya selain 4 pulau itu saya juga mendengar walaupun saya belum pernah turun ke lapangan banyak masukan ke meja saya itu beberapa pulau
Selain yang 4 itu ada terbentuk, misalnya dekat KBN misalnya. Saya ada surat masukan di KBN juga Yang ada. nggak usah jauh-jauh lah, itu Pulau N yang oleh Pelindo juga nggak ada Ya. yang musakatik. Ya karena Ya, tapi Itu gini ada sekarang. di wilayah Ya, Yang menjadi pemerintahan DKI persoalan loh. ya, menurut saya. Sekarang coba saya minta jawaban dari kawan-kawan yang di DKI Ya. ini. Ini pulau ini punya siapa sekarang? Satu. Tuh. Ntar dijawab. Kamu jawab sekarang apa nanti? Coba jawab sekarang. Pulau ini punya siapa? Punya Pemda, punya pemerintah Indonesia kah? Atau punya oke. pengembang? Mungkin saya bisa jawab kali ya. Nah, Pulau ini ya itu HPL-nya dipastikan sesuai dengan undang-undang yang ada adalah milik pemerintah daerah. HPL ada hak pengelolaan lahan. Iya. hak pengelolaan Siapapun yang melakukan reklamasi itu sesuai perundang-undangan yang ada, begitu dia selesai, tanah diukur dan diserahkan kepada Pemda DKI sebagai pemilik. Nah, jadi Yang pulau boleh itu dikembalikan kepada pengembang hanya HGB. sekarang- Oke, jadi Dengan masa perpanjangan 1 kali 30 pulau ini hak tahun. pengelolaannya punya Pemda DKI. Iya. Nah, harusnya kan dari awal ini kan sudah harusnya diatur oleh Pemda DKI, gitu Betul. kan? Nah, tetapi kok bisa kecolongan? Pengembang bisa membangun, tidak hanya di era Ahok, di era Anies juga terjadi. Pengembang itu tetap membangun tapi didiamkan. Nah, Kok itu bisa? silakan Pak Sarip yang jawab itu. Enggak. Justru Oke, justru pada gini. era Ahok katanya, saya baca di media nih, di era Ahok yang disegel oleh 200. Sekarang jadi 332. Berarti Berarti ada selama tambahan periode Anies ini ada penambahan 700. Enggak bangunan. begitu, Bukan di periode. bacanya enggak Gimana begitu. tuh? Enggak begitu Pak Inas. Nah, gimana? Bacanya enggak begitu. Ya udah, Pak Inas. kita break dulu. Jawabannya saat lagi. Kami akan kembali. Jawabannya kenapa kok bisa nambah sesaat lagi.